Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini, Kamis 28 April 2022, terangkum dalam Sumeko News. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan tes urin kepada sopir dan penumpang. Pemeriksaan dilakukan secara random di Terminal Kayu Agung Kamis 28 April. Kepala BNN Kabupaten Oki AKBP Gendi Marzanto SHMH mengatakan, selain tes urin, sopir bus kernet serta penumpang diberikan arahan agar tidak menggunakan dan membawa narkoba. Giat ini melibatkan tim seksi P2M, seksi pemberantasan dan seksi rehabilitasi bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan. Tujuannya agar sopir yang mengantarkan penumpang mudik tidak menggunakan narkoba. Hasil tes urin kepada sopir kernet dan penumpang negatif atau tidak terdeteksi penyalahgunaan narkotika. Gendi mengatakan kegiatan pemeriksaan urin sopir bus angkutan mudik lebaran tahun 2022 untuk keselamatan pengemudi dan penumpang, agar mudik berjalan dengan aman dan nyaman. Terpenting adalah selamat sampai tujuan, berkumpul bersama keluarga. Niskia, Sumeko TV melaporkan. Dinas Perdagangan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan Palembang dan Ditreskrimsus Polda Sumsel melakukan inspeksi mendadak mengantisipasi peredaran bahan pangan menggunakan bahan berbahaya. Kepala Dinas Perdagangan Sumsel Ahmad Rizali mengatakan, sidak dilakukan di Pasar Lemabang dan KM5. Kedua pasar tersebut jadi sasaran karena tempatnya ramai dikunjungi pengunjung. Terlihat dari sepekan terakhir, kedua pasar ini dipadati pengunjung, di mana menjelang Lebaran konsumsi masyarakat sangat tinggi. Koordinator Substansi Pemeriksaan Badan POM Palembang, Nora mengungkapkan upaya yang dilakukan ini merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dari bahan pangan berbahaya. Dari 20 titik pemeriksaan yang dilakukan di Pasar KM5 ditemukan 3 pedagang yang menjual mie basah mengandung formalin. Dari hasil sidak didapati informasi jika pemasok mie basah di Pasar KM5 berasal dari Jakabaring. Pedagang di Pasar KM5 Jaka mengatakan tidak tahu jika mie basah yang dijualnya mengandung formalin. Mie diambil dari Pasar Jakabaring Palembang. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Usai kue untuk sajian di Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, emak-emak menyerbu stan penjualan minuman instan. Salah satu stan yang menjual minuman instan di arena Bazar Ramadan di halaman kantor Dinas Perdagangan Kota Palembang Kamis 28 April diserbu emak-emak. Beberapa warga tertarik untuk membeli karena lebih murah. Regional Manager Marketing PT Icitan Indonesia Sumbaksel Adi mengatakan, pada Bazar Ramadan hari terakhir penjualannya mengalami peningkatan dahsyat. Pihaknya menyediakan 173 dus minuman dan terjual 170 dus. Adi mengungkapkan pihaknya menjual Icitan Thai Tea Milk Tea seharga 92.000 per dus dan dus kemasan botol dijual 150.000 per dus. Salah satu pembeli Aprilia Damaya menuturkan sengaja datang ke Bazar Ramadan untuk membeli bahan pokok dan juga minuman untuk lebaran karena harga lebih murah. Aprilia membeli daging dan juga minuman Icitan Thai Tea Milk Tea sebanyak 2 dus untuk lebaran. Naba, Sumeko TV melaporkan. Sepekan jelang Idul Fitri, masyarakat Kota Palembang banyak berburu daging ikan giling untuk membuat pempek ataupun tekwan. Permintaan daging ikan giling di sejumlah pasar di Kota Palembang mulai mengalami peningkatan sejak sepekan terakhir.
Salah satu pedagang ikan giling di pasar KM5, Supriyadi mengungkapkan, lonjakan permintaan daging giling, ikan tenggiri, dan kakap biasa terjadi mendekati Lebaran. Per hari Supriyadi bisa menghabiskan 50 hingga 60 kg ikan giling untuk satu varian. Berbeda dari biasanya yang hanya menghabiskan sekitar 20 hingga 30 kg daging ikan giling untuk seluruh varian yang dijual. Sekarang Supriyadi sering kehabisan, bahkan sehari bisa habis 1-2 kuintal ikan atau setara 100 kg ikan mentah. Harga daging ikan giling akan melonjak sesuai dengan harga ikan mentah. Untuk ikan gabus, harga dari nelayan di SP Padang Rp35.000 sampai Rp40.000 per kilogram. Sekarang naik jadi Rp60.000 per kilo dan berimbas ke harga ikan giling. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Pimpinan Cabang Pegadaian Kayu Agung Hidayat mengungkapkan, peningkatan transaksi sudah terjadi selama bulan puasa. Mendekati Lebaran ini terus bertambah hingga terjadi peningkatan 20%. Transaksi pelunasan gadai tinggi, kemungkinan nasabah sudah mendapatkan tunjangan hari raya sehingga bisa melunasi pinjaman. Selain itu, biasanya nasabah melakukan pelunasan atau penebusan gadai dengan alasan emas perhiasan akan dipakai di hari raya atau Lebaran. Hidayat mengungkapkan pihaknya akan cuti bersama dan buka kembali pada Senin 9 Mei. Nasabah bisa transaksi pegadaian secara digital, yakni mobile banking dan aplikasi digital lainnya. Salah satu nasabah, Sari, menuturkan hendak melunasi pinjamannya yaitu menggadaikan gelang emas. Niskia, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.